hadis subhanallah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan kepada kita di dalam muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah dengan apa yang terkait dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Az-Zalzalah, katanya yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Di hari kiamat nanti bumi ini akan bercerita kepada Allah berita orang-orang yang berbuat perbuatan di atas muka bumi. Bumi akan bercakap. Apa yang dicakapkan oleh bumi? Berita apa yang dilakukan oleh manusia di atas muka bumi. Bumi bukan bercakap tentang dirinya, tapi bercakap tentang orang yang pijak, baik itu perbuatan baik atau perbuatan dosa. Bumi akan bercakap. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Fama bakat alaihimus sama'u wal ardu wa ma kanu munzarin." Langit dan bumi tidak akan menangisi kepergian Firaun. Langit dan bumi pun ada kaitan dengan orang yang berbuat di atas muka bumi. Di dalam hadis Nabi juga, Nabi bersabda, tidaklah orang ada yang mengumandangkan azan, muadzin mengumandangkan azan, kecuali semua yang didengarkan suara azan akan menjadi saksi nanti di hari kiamat. Batu ke, pasir ke, dedaunan ke, sepanjang mana suara itu melaungkan azan, makhluk-makhluk yang kita nampak diam tak bergerak akan menjadi saksi nanti di hari kiamat. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا. Mereka berkata kepada kulit badan mereka, kenapa kamu menjadi saksi yang membawa hukuman kepada kami? Bermakna nanti di hari kiamat anggota badan yang kita nampak sekarang ini diam, nanti di hari kiamat akan bercakap. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Semua hari ini kami tutup mulut. Yang di hari kiamat nantilah mulut tutup. Yang bercakap tangan. Yang menjadi saksi kaki. Ini kita nampak tangan dan kaki ikut apa kita punya kehendak. Nanti di hari kiamat dia akan bercakap. Allah Subhanahu wa ta'ala dan baginda Rasulullah mengajarkan supaya kita memiliki wawasan yang luas dengan panduan agama, cara berinteraksi dengan Allah, dengan apa yang ada di sekeliling kita daripada makhluknya Allah, hatta yang nampak benda mati. Oleh hada dalam hadis ini katanya maghbarrat qadama abdin, tidaklah dua kaki hamba itu berdebu, namun berdebunya kaki itu karena fi sabilillah, maka dia tak akan disentuh oleh api neraka. Debu menjadi saksi. Debunya menjadi sebab selamatnya orang tersebut, bukan karena debunya, tapi disebabkan motif kenapa kaki itu berdebu. Itulah yang menjadi sebab hamba tadi selamat dari hamba tadi dilindungi oleh Allah daripada azab api neraka, yaitu kaki yang digunakan langkahnya untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faham dong? Hada terkait, bukankah dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman apa itu? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Soal jawab. Dan kami catat amal perbuatan mereka. Di antaranya atharahum, langkah kaki atau bekas langkah kaki mereka. Yani langkah kaki itu pun ada perhitungan. Digunakan pergi ke masjid, ada pertanggungjawabannya, nilai pahalanya. Digunakan jihad, ada pahalanya. Digunakan pergi disko, ya ada akibatnya. Digunakan untuk beli number ekor, ya ada pertanggungjawabannya. Bergantung kepada kita guna kaki pergi melangkah kemana. Tentunya tidak sama langkah kaki digunakan kepada kebaikan dengan langkah kaki digunakan kepada kemaksiatan. Paham tak? Dan dalam hadis ini katanya, demikian contoh yang kedua katanya, la yaljun nara rajulun baka min khasyatillah, tak akan masuk syurga orang menangis, tapi menangisnya karena takut kepada Allah.
Mungkin air matanya sama, motifnya beza. Orang menangis karena kehilangan handphone. Orang menangis karena kehilangan barang atau kereta. Menangis juga. Dengan orang menangis karena takut kepada Allah. Air mata yang keluar daripada tempat yang sama, motif yang berbeza, tentunya tak sama nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang satu menangis karena takut kepada Allah, katanya orang yang menangis karena takut kepada Allah tak akan disentuh oleh api neraka. Hatta ya'ud al-labanu fi ad-dhara', yakni sehingga susu kembali, yakni kalau orang susu keluar tak mungkin akan kembali lagi. Macam itu juga orang yang dia menangis karena takut kepada Allah tidak mungkin akan dimasukkan ke dalam api neraka. Dan tidak akan terkumpul kepada seorang hamba yang kakinya itu berdebu untuk jihad, melainkan masuk syurga dan tak akan mungkin disentuh oleh api neraka. Faham tom? Dengan demikian alam yang ada di sekeliling ini, kita ini perlu membaca alam. Maksudnya membaca alam ini berinteraksi dengan alam sebagaimana kita diperintah untuk berinteraksi dengannya. Bila mana kita melihat kepada gunung ganang, kita tidak hanya melihat gunung ganang ini adalah tinggi, berapa tingginya gunung apa itu Everest, ya kan? Orang panjat gunung, melainkan kita melihat kepada gunung ini adalah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pasak. Wa ja'alnal jibala autada, kami jadikan gunung ganang itu pasak, yakni untuk mengimbangi kepada bumi. Melihat gunung, subhanallah. Melihat angin, bagaimana angin disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Melihat hujan, bagaimana hujan diceritakan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Melihat gunung ganang dan melihat lautan dan sungai, bagaimana Allah ceritakan sungai dan juga lautan di dalam Al-Quranul Karim. Dengan demikian kita melihat alam dengan cara Allah Subhanahu wa taala perintah kita untuk melihat kepada alam. Sehingga jangan terputus melihat alam daripada menjadikan alam. Jangan sampai terputus melihat gunung kepada kegagahannya dan juga bagaimana ilmu pergunungan yang kita kaji, lupa kepada menciptakan itu gunung. Kajian-kajian ilmu yang mengkaji tentang pergunungan, jangan sampai memutuskan kita kepada menjadikan itu gunung dengan rahasia yang ada kepada gunung, sehingga ada kajian khas tentang gunung. Faham dom? Demikian juga lautan, demikian juga tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Faham dom? Walihada tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi dzatillah. Kalau kamu ingin bertafakur, bertafakurlah kepada makhluknya Allah. Jangan bertafakur dengan zatnya Allah. Tak mampu akal nak sampai kepada zat, tapi nak sampai kepada ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui tafakkur kepada ayat-ayat Allah al-kauniyah wal maqru'ah, ayat-ayat alam dan ayat-ayat yang difirmankan oleh Allah, maka kita akan sampai kepada darjat al-arifin, orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham dom? Gerak.